Bang? Oh, kita sebetulnya memenuhi panggilan penyidik karena laporan kita di Polres Jaksel yang waktu itu. Kita sebagai pelapor ya, melaporkan terlapor yang inisialnya A dengan tuduhannya 310 311 junto pasal 27 Undang-Undang ITE junto pasal 45 Undang-Undang ITE juga. Jadi kita di sini sebetulnya nggak mau menanggapi apa yang diberitakan sebelum-sebelumnya karena itu semakin membias dan tidak pada tempatnya. Mereka menyebutkan sesuatu hal yang memang tidak sesuai dengan fakta, sehingga klien saya merasa dicemarkan, sehingga kami harus mengambil langkah-langkah terukur dan menyerahkannya ke pihak yang berwajib. Mungkin itu. Mungkin salah satu yang tidak sesuai fakta apa, Bang? Nanti biar pihak polisi aja ya yang Ya media kan bisa nilai lah. Dari awal kan teman saya tiba-tiba jadi kesana, ya itunya aja udah nggak jelas kan, gitu gak sih? Saya sih sekarang tegas aja gitu kan. Jadi menurut aku dia udah nggak jelas, ngomong aja nggak jelas, nanti ini nanti itu sedih nilai dong, gitu kan? Apa kelakuan dari si A ini yang memberatkan kakak sampai akhirnya dilaporkan ke pihak polisi, Kak? Ya, Banyak lah ya, tanya Mas Ardi aja. karena klien saya sangat dirugikan secara pemberitaan maupun secara finansial juga. Terutama memang bisa dianggap tadi sampai bahasa dari penyidik bahwa mungkin ini bisa dikatakan dianalogikan sebagai benalu yang nggak tahu diri. Cuman ya saya nggak mau memperpanjang itu kan versinya dari penyidik penegak hukum. Ya kita ketawa aja tapi ya Iya. no comment deh soal itu. No comment ya. Bang Lia, prosesnya ketika akhirnya adanya kejadian keributan itu tuh awalnya berawal dari apa sih, Mbak? Kalau boleh tahu. Kayaknya itu lebih tepatnya saya harus memberikan memberikan keterangan nanti itu kan kepada pihak yang berwajib lebih berwajib aja. gitu kan. Kalau di media aku nggak mau jadi blunder lagi, hyperbola, nanti kesana kesini males. Jadi aku bukannya maaf banget, bukannya dari kemarin nggak pingin mau klarifikasi apapun, bukan sama sekali, nggak juga pelit sama info, enggak gitu, tapi aku nunggu saat yang tepat aja gitu. Tapi percecokan ada ribut itu benar adanya atau gimana, Kak? Nanti kan bisa dibuktiin, itu kan saya belum dipanggil ya. Sekarang kita juga saya sebagai warga Indonesia yang baik kan pasti kooperatif gitu kan. Jadi ya tunggu panggilan aja gitu kan, nanti bisa dibuktiin kan siapa yang salah dan yang benar kan. Kak, gitu. tadi kakak bilang orangnya tidak bisa dipercaya dalam artian ngomong sini beda. Akhirnya Ya kan kalian bisa nilai, bener gak? Kalian bisa nilai, kemarin kalian juga bingung dong jam 12 tadi datang bilangnya panggilan aku gimana, tiba-tiba bukan. Ya kan dinilai sendiri aja gitu kan. Aku juga nggak panggil kalian kan gitu kan, ibaratnya aku juga kaget gitu loh. Saya tuh pengennya malah diem aja sebenarnya kan gitu, cuman saya juga bingung ya itu kenapa gitu aja sih ya. Bener kata Mas Herdi, Cukup gitu aja benar lu yang apa Mas? Udah nggak mau komen. Jadi di dalam ditanya berapa pertanyaan apa? 12 aja. 12 mengenai. Ya standar aja karena kan kita melapor, sebagai pelapor kita ditanyain apa saja buktinya, kemudian kita menyerahkan barang bukti, udah gitu aja. Ya untuk satu yang tadi katanya ada mimik muka yang tidak tahu katanya. Kok saya ya, tidak mengetahui saya menyilet pakai, jelas saya tahu. Tapi tidak di sini saya untuk menjawab. Saya jawab di kepolisian kan gitu. Tuduhan dari si Ade Ratnasari itu apa sih kamu, Bang? Yang pasalnya yang kita baca itu kan 351 junto pasal 352 dianggapnya ada penganiayaan berat ataupun ringan. Terus kemudian dilapor lagi pasal 368 ya katanya perampasan itu HP-nya benar apa enggak, nanti biar polisi aja. Tapi emang penganiayaan itu sampai katanya dia jadi pingsan emang benar sampai terjadi pemukulan. Udah jangan komentar deh, biar nanti polisi aja. Karena kenapa? Ini dia udah ngelapor, kita hargain. Kita nggak mau pansos soal itu karena kenapa? Kami malu urusan begini karena terus terang kan dia orang dekatnya beliau. Tahu-tahu kok dari pertama mau jadi pahlawan, tahu-tahu jadi saling melapor. Jadi lucu kita kan nggak kisahnya mau jadi ngikutin arusnya karena terus terang kan tambah nggak lucu. Bagus kita ngikutin proses polisi. Ya betul. Aulia, maaf nih tentang kakak dulu yang itu sempat
beredar kabar tentang rekayasa percobaan bunuh diri. Terus menurut kamu saya silet-silet tangan saya begitu itu rekayasa? Menurut kamu saya minum obat saya dibawa ke IGD itu Ya, direkayasa? mungkin Gitu aja cukup kan? deh. Ya, makasih Cukup ya. aja ya. Motif kakak sendiri, maaf ya kak, motifnya sendiri apa sih kak? Apa karena kecewa dengan seseorang? Ya pasti dong. Depresi ya Kak? Depresi pasti dong. Tapi kan masalahnya apa itu kan pribadi saya ya. Ya. Itu aja Tapi sih. sekarang gimana perasaannya, Mbak? Apa Sudah Udah rada lebih tenang sih. Maksudnya saya udah bisa ngomong di sini, udah bisa jawab pertanyaan biarpun tadinya saya juga pikir berat, saya nggak mau begitu. Nanti bilang pansos, saya bingung juga serba salah saya. Ya, karena Ya kan? beliau ini mau mengikuti proses hukum. Saya mengikuti proses sesuai hukum dengan, aja sih. Negara Republik Ya. Indonesia, makanya dia datang. Saya Kalau ada keluh kesah dia nggak ke wartawan, tapi dia ke polisi. Iya, saya bukan keluar. Minta klarifikasi supaya ini diluruskan karena terus Ya. terang ada seseorang ya kan yang tidak bertanggung jawab ingin menjelek-jelekan sehingga merusak reputasi klien saya. Ya. Jadi ini mohon pihak kepolisian menegakkan hukum. Ya. Aulia sempat merasa kemarin kan ada tragedi seperti itu, terus tiba-tiba teman dekat akhirnya sepertinya mengkhianati gitu. Yes. Kakak menyikapnya seperti apa sih kak dengan dua masalah ini? Ya trauma sih, pasti trauma ya. Pertama, kedua lebih memilih-milih temen aja sih sekarang gitu kalau aku ya. Lebih ya baik ke semua orang boleh tapi jangan bego gitu ya Tapi kan. udah dianggap sebagai kakak emangnya Kak? Hubungan sama Apa Ade tuh? itu sendiri seperti apa sih kedekatannya mungkin tadinya sebelum Oh, iya. ada permasalahan? Sebetulnya kita mau menegaskan satu hal, dia itu nggak ada hubungan keluarganya Nggak ada. dengan Saya anak beliau pertama. ini. Kemudian kalau ada ngaku-ngaku saya juga bingung. Nggak ada kakak, saya nggak punya Ya kakak. artinya ya cukup deh itu aja. Ya kayaknya itu udah cukup jelas ya. Apakah tampilan berhijab sekarang lebih untuk lebih tenang mungkin Kak? Insya Allah. Aku Kalau juga banyak masih gitu bagus. Nih justru Mas Herdi bilang udah belajar agama gitu ya, jadi saya setiap hari kalau Mas Herdi ya kan saya curhat sama lawyer saya begitu kan udah belajar agama, dalamin agama gitu, jadi saya disuruh istiqomah tandanya. Mbak, artinya banyak Doain. pelajaran ya Mbak ya dari kasus ini. Eh, Banyak hikmah. pasti sih ini pelajaran banget buat saya gitu, pasti pelajaran. Mbak si Ade itu tinggal bareng gak sih Mbak? Atau Dulu iya, dulu kan numpang di tempat saya gitu. berapa lama sih Mbak? Berapa lama dia numpang? Aduh, kalau berapa lama bingung ya. Udah ngejelasin. Kayaknya nggak perlu sampai ke situ-situ ya, maksudnya itu kayak nanti saya dibilang ngejelekin yang itu, nanti nggak terima lagi, nanti lapor lagi. Udah males. Tapi kan dia cukup dekat, cukup lama Mbak. Karena dia memposisikan dirinya pun sebagai Kakak kakak angkat, dia bilang seperti itu. Ya kan semua orang juga bisa. Kamu mau jadi kakak angkat saya? Yang anggap siapa? Enggak, tapi kan di samping itu kan pada saya menyebut itu sampingnya ada mama. Artinya Ah. kedekatan emosional juga dekat-dekat seperti itu. Artinya kan dia yang mendekatkan diri kan gitu. Gitu ya, bisa aja dong. Tapi yang jelas nggak menyangka lah ya. Ya pernah deket pasti ya, karena kan dia pernah tinggal di tempatku kan gitu. Ya nggak mungkin nggak deket kan gitu. Berapa Tanya lama sih Timi Kak? aja, Timi. Tanya Berapa Timi lama, nih, Kak? Timi. Berapa lama Kak tinggal sama kakak? Mungkin paling tidak sudah menikmati fasilitas yang kakak punya juga nggak sih? Wow. Iya, wow. Wah, bagaimana adik saya? Ini adik ini beneran kalau ini. Gimana Dek? Bagaimana Di? Gimana, Apakah Kak? benar? Dia menikmati fasilitas katanya? No comment lah ya. No comment lah ya. Gitu. Karena kan Tapi enggak, artinya tidak ada hubungan ikatan saudara ya. dia juga ada baiknya kok. Kita kan tidak memungkiri semua orang itu pasti ada baiknya. Bener kan ya kan? Jadi saya berterima kasih juga atas kebaikannya, tapi kan juga tetap aja ya. Karena udah terlalu jauh gitu. Saya juga sebenarnya berat ya untuk melapor karena ada tadi dibilang deket juga kan. Tapi ya itu tadi teman saya Herdi kan ya. Ya, kita ingin negara ini tertib hukum. Ya nggak sembarangan ngomong kemana-mana, nggak sembarangan ngomong A B C D E F G. Saya juga harus tegas kan gitu. Harapannya apa Kak untuk dalam kasus ini? Kau lihat, tapi kenapa sih ada rasa kayak gitu? Mungkin ada kayak rasa sakit hati tersendiri Daerah kan? Wow. Wow, pertanyaannya Mengundang nih. mengundang ya. Enggak kan nggak mungkin ya ada sosok hadir gitu. Atau di permasalahan ini mungkin ada. Ya makanya saya juga bingung bisa tiba-tiba ada sosok hadir. Kenapa kalian juga kemberian kasih panggung? Kan gitu. Berarti memang tidak ada ikatan saudara. Sama Tidak, sekali. tidak. Tidak pernah kenal. Kenal, Kenal ya. Pernah tinggal bersama. tapi tidak, bukan tinggal bersama gitu ya. Maksud aku tinggal satu kan ke apartemen aku Dia tuh ngikut, beberapa ya. kamar
gitu loh. Jadi numpang hidup gitu ya Kak? enggak sih, enggak numpang hidup juga ya, hidup sendiri lah dia. Ya, interpretasi masing-masing. Iya, terserah aja ya, yang jelas tinggal di tempat saya. Saya kan sama semua orang baik kok, timnya juga tinggal di tempat saya kok, banyak kok tempat saya gitu kan. Mungkin Zikri supportnya gimana sih Kak? Nah, gitu. Nah, lo. Nah, Ya kan karena berbulan zikir ya. lagi, zikir lagi. Gimana Mas Erdi? Hijab gimana nih Kak? Kalau kata Mas Erdi yang penting agamanya dulu. Aku juga masih buka tutup kok kayak jalanan puncak. Tapi kan sekarang juga kayak lebih ya buka tutup yang penting belajar gitu kan. Saya nggak bilang juga saya juga pakai hijab terus gitu kan. Gitu tetap belajar dan belajar gitu aja. Kak, ketika adanya tragedi yang kemarin itu disebabkan kabarnya banyak yang mengira karena kekecewaan kakak dengan Zikri seperti itu karena diputusin lah apa. Nah kita sedikit klarifikasi aja di sini Kak, sebenarnya seperti apa sih kamu meluruskan? Nah ini kalian emang senang banget kalau Ayu sama Zikri senang banget Kita nggak kalian. ayu kayak Zikri deh. Kan alhamdulillah Kak. Alhamdulillah. Zikri gimana Kak? Gimana Kak? Zikri. Kan nanti Fahmi aja yang jawab. Iya kayaknya kalau Zikri Gimana ya. Kak? Nggak sedikit dari kakak deh. Kalau aku sih sama Zikri nggak pernah ada gimana ya, baik-baik aja sih. Sampai sekarang juga ya biarpun udah nggak ada apa-apa tapi ya tetap baik-baik aja. Kalau dia kan bilangnya nggak selalu nggak ada apa-apa. Tapi jangan kakak ada ya. Nggak juga. Aduh, hancur ini. Ya udah ya. Hancur nih reputasi Mas Erdi nih. Ya, makasih Gitu ya. aja. Terima kasih. Iya, Harapannya kan Semakin mungkin mantap terakhir kali Kak. ya. harapan aku Ketika Zikri menentukan harapan aku ya berpikirlah dengan baik ya para netizen gitu gak sih, karena nggak mungkin ada orang mau mempertaruhkan nyawanya untuk demi popularitas menurutku ya. Lagian aku juga bukan artis kok ya kan, nggak pernah main film juga, nggak pernah nyari uang di situ kan gitu. Jadi terlalu lucu aja gitu kalau dibilang digoreng lagi dibilang ke situ kan demi popularitas. Ayu rela bunuh diri apa rekayasa ke rumah sakitnya ada, ininya ada, nggak rekayasa dong. Saya tanya juga bekasnya masih ada kan gitu. Berarti kakak melakukan Masih itu karena mau lihat ada darahnya ngucur loh itu loh. Tapi katanya kata si Ade katanya kakak nggak mau untuk dijahit katanya. Ya buat apa jadi gini loh, itu kan saya dalam obat ya. Iya kan, maksudnya obat itu kan banyak banget yang saya minum kan sampai saya cuci lambung. Ya saya nggak mau dijahit itu kan pasti dong, saya nggak mau disakitin lagi kan gitu. Saya ya semua orang saya kayaknya malam itu saya histeris sih, lebih ke arah histeris. Kurang ingat. Jadi kurang ingat saya nggak tahu mau dijahit atau enggak ya, pokoknya saya nggak mau dipegang siapapun gitu. Gitu. tapi sempat tarikan handphone bener nggak sih? Apa? Tarikan handphone dengan Iya, dari tarikan handphone betul. itu maksudnya kenapa gitu? Apakah karena ada barang bukti atau gimana? Enggak, karena dia ada tanggungan sama saya. Ini kalau mau handphonenya silakan aja kan, dari 1 hari setelah itu juga beliau mau ambil aja kan saya bilang, tapi bayar dong. Berarti ini Udah ada dong, ada sampai sistem situ aja spillnya ya. hutang piutang berarti Ya no Kak, comment, saya kan nggak bisa ngomong utang atau apa ya. Kalau beliau merasa monggo diselesaikan, daripada bayar 12 lawyer, mendingan bayar saya. Tapi Zikri pas tahu masalah ini gimana? Kayu Zikri tahu masalah ini pedes kan gimana? jadinya mulutku ya. Aduh, luar biasa Kayu deh. Zikri pas tahu masalah ini kan akhirnya masalah ini jadi hukum-hukum gitu Iya, kan, jadi lapor pedes gimana? aja gitu. Jadinya kesannya aku lucu sih. Jadi kayak lucu nih kisahnya beneran. Yang tiba-tiba dia, tiba-tiba saya. Jadi aduh, ini apa sih, ini mau main apa ini? Drama Korea pun kalah. Zikri gimana ya tanggapan Zikri sendiri pas tahu jadi masalah? Zikri kan kemarin sempat percaya sama yang Ono no. Ya, Zikri Mau dipikir dipanggil? mau dipanggil, nanti dipanggil kok. Nanti akan dipanggil Zikri. Tunggu ya, seru kan? Artinya Kak Ayu sempat bercerita juga apa yang terjadi sama Zikri. Ya pasti dong, kan tadi kan kita ditanya-tanya gitu kan, jadi ntar pasti ada Zikri dong, Zikri pasti akan dipanggil. Atau Zikri memang ada di situ? Tidak. Tidak. Zikri ada kondangan ya. Zikri punya utang berapa? Kok Zikri punya utang? Oh, si itu ya. Tidak ada. Tapi apa hubungannya? Maksudnya apakah dia sama Kak Zikri? Nominal Iya, berapa? apa karena dia ada di tempat gitu, dia dijadikan saksi? Saya kurang paham ya, nggak ngerti kan yang kemarin preskon di tempat Zikri dia, nggak ngerti, saya nggak tahu. Saya udah nggak pernah hubungan sama Zikri lagi, kebetulan terakhir juga cuman saya sempat WhatsApp beliau nanya kamu ada masalah apa sama saya, terus dia untuk mempertegas gitu kan, karena ya kalau namanya orang benci kan pasti
benci tapi rindu. Benci. Kayu. Berarti Zikri dan Ade itu sekarang bersekongkol bisa dibilang seperti itu. Gak sih, kayaknya sih gak juga sih. Zikri malah sekarang kayaknya udah gak mau tahu ya. Karena kan saya juga sempat bilang arah klarifikasi itu kan sempat ada di situ apa gitu kan. Saya sempat bilang ke dia, mending gak usah ikut-ikutan daripada ke bawah-bawah saya bilang. Kan Tapi gitu. komunikasi masih lancar kalau Kak Enggak Zikri? sama sekali. Enggak. Berarti sudah tidak ada hubungan Kak sama Zikri? Enggak. Enggak. Udah putus ya, udah di Bali ya Kak? Udah putus berarti. Udah sama di Bali itu ya? Di Bali. Waduh, diulang-ulang aja Tapi gini. berharap gak? Di Bali, di Turki gitu. Maksudnya mana lagi nih? Berharap gak? Abis dari Turki ketemu juga kok sebenarnya di Jakarta. Gak berharap untuk bisa ini lagi? Berharap enggak sih. Berharap dia dapet yang terbaik, lebih baik dari aku. Kayak saya kurang baik. Ya makasih ya sayang. Nanti tunggu ya. Makasih Kayu.